Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Atas anugerah Tuhan, Tuhan mempertemukan kita di dalam acara Amazing Grace. Bersyukur pada hari ini saya ditemani oleh Saudari Monica. Halo. Halo Ko Rocky, halo jemaat yang terkasih. Oke, Ko Rocky, saya mau bertanya sesuatu nih sama Ko Rocky. Menurut Ko Rocky, hal apa yang paling berarti dalam hidup Ko Rocky? Oke, ada dua hal yang paling berarti di dalam hidup saya. Hal yang pertama adalah unlimited cost. Apa itu unlimited cost? Sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dibeli dengan harga apapun, uang seberapa banyak pun. Ya, nilai yang tidak terhingga. Apa itu nilai yang tidak terhingga? Darah Kristus. Yang kedua bagi saya yang paling penting di dalam hidup saya adalah unlimited life. Apa itu unlimited life? Hidup yang bersifat bukan fana, tapi bersifat kekal. Karena kalau hidup fana itu akan pudar, akan hilang, akan pergi. Jadi dua itu yang paling penting di dalam hidupku. Oke, Ko Rocky tahu nggak kenapa kok saya menanyakan hal tersebut? Kira-kira apa? Ini Ko, saya menemukan suatu ayat tentang perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 44. Bunyinya seperti ini Ko. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, menurut Ko Rocky, konteks ayat ini berbicara tentang apa ya? Oke, baik. Konteks pada saat itu kita perlu ingat bahwa di zaman Palestina, zaman dahulu kala, sebuah negara pasti akan hancur akibat terjadinya peperangan. Nah, karena orang-orang yang hidup zaman itu mengalami apa yang namanya kekerasan peperangan, maka mereka mensiasati, merencanakan, menyimpan harta mereka bukan di dalam rumah. Mereka menyimpan harta mereka itu di ladang. Kenapa demikian? Karena kalau mereka taruh di rumah, kalau penjarah datang atau orang-orang jahat mau datang, tinggal rampok dan ambil. Jadi kalau mereka save di ladang, nggak ada orang yang tahu. Oh, gitu, menarik ya Ko ya? Iya. Oke, lalu tapi kalau misal tiba-tiba pemiliknya mati terbunuh gitu bagaimana ya Ko? Nah, kalau pemiliknya mati terbunuh ini ceritanya rahasia yang dia miliki, yang disimpan, rahasia tentang harta yang dia simpan di ladang itu ya terbawa di dalam kuburan. Artinya kan tidak ada orang yang tahu nih. Tidak ada orang yang tahu. Oke, lalu kalau menurut Ko Rocky nih, kira-kira siapa ya waktu itu yang menemukan ladang itu? Memang Alkitab tidak mencatat secara detail, secara jelas siapa yang menemukan harta tersebut. Tapi ada seorang penafsir yang bernama Kistemaker, dia mengatakan kemungkinan besar yang menemukan harta yang terpendam itu satu adalah seorang bayaran. Seorang bayaran yang ada di sekeliling ladang itu, tugasnya adalah untuk membersihkan ladang, untuk mencangkul ladang, untuk menggali parit. Kedua, bukan saja berbicara tentang seorang yang dibayar, tapi mungkin saja seorang penyewa. Jadi dia yang nyewa seperti saat ini kontrak gitulah. Dia sedang juga membersihkan ladang, kemudian mungkin dia sedang menanam pohon. Tiba-tiba setelah digali-gali tanah tersebut, ada ketemu sebuah barang, diketok-ketok-ketok. Bunyinya seperti batu. Dibuka, ternyata lihat, harta karun. Wow, itu pasti senang sekali. Iya, saya membayangkan kalau tiba-tiba kita di zaman ini ketemu harta karun, wah kayak mendadak itu ya Ko ya. Luar biasa, itu senang minta ampun. Iya. Benar sekali. Tapi berarti orang ini juga pintar ya Ko, karena dia bisa membuat rencana secara cepat dan tepat gitu. Setelah dia menemukan, lalu dia kubur lagi harta karunnya, dia pulang, dia menjual seluruh harta miliknya, lalu membeli ladang itu. Exactly. Benar sekali, orang ini adalah orang yang pintar. Kenapa demikian? Dia tahu bahwa seluruh Alkitab mencatat seluruh harta miliknya itu tidak lebih berharga, lebih berarti dari harta terpendam yang dia dapat itu. Maka dia pintar, dia pergi cepat-cepat menjual seluruh hartanya dan kembali untuk membeli ladang yang dia
temukan itu di dalamnya ada harta itu. Pintar orang. Iya, berarti ini sebuah respon yang sangat tepat ya, Ko ya. Benar sekali, benar sekali. Berarti menemukan harta terpendam ini sama seperti menemukan kerajaan surga begitu ya, Ko ya, konteksnya. Ya, betul sekali, betul sekali. Oke. Wah, kalau begitu implikasi dari perumpamaan ini bagaimana ya, Ko ya? Oke, baik. Implikasi dari perumpamaan ini, hal kerajaan surga itu harus direspon dengan baik dan benar. Kita lihat ya pengorbanan yang dilakukan oleh penemu harta yang terpendam ini perlu diacungkan jempol. Yes. Kenapa? Karena dia pergi berusaha menjual seluruh hartanya, dia meninggalkan semua. Dia tahu hal yang pertama yang perlu dia fokuskan, hal yang paling penting, hal yang paling utama, dia lakukan itu. Dia mengerti bahwa harta ini adalah hal yang lebih penting dari apapun itu. Oke. Kalau begitu dalam konteks saat ini kok bagaimana sih caranya kita bisa menemukan harta yang terpendam itu? Oke. Untuk konteks saat ini kita untuk menemukan harta yang terpendam itu kita tidak perlu repot-repot menggali ladang. Gali ladang, kemudian lihat tanah ini kira-kira mana ya, cari orang pintar mana ya, kira-kira ada harta di situ. Enggak usah repot-repot. Harta terpendam itu ada di dalam ini, di dalam Alkitab. Artinya di dalam Injil, khususnya Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus di situ jelas sekali dikatakan, I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana sampai kepada kerajaan surga? Yaitu dengan apa? Percaya. Jadi tidak perlu repot-repot. Lewat ini harta terpendam. Kita sudah mengerti. Lewat Alkitab kita mengerti pergi ke surga. Oke. Wah, hari ini kita belajar banyak banget dari Ko Rocky mengenai perumpamaan ini. Thank you banget Ko Rocky. Mungkin Ko Rocky ada mau closing statement? Oke. Baik, terima kasih Mon sudah menemani saya. Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita di dalam Amazing Grace. Beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kerajaan sorga itu berbicara tentang unlimited cost. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibeli, ya, tidak terhingga, tidak terbatas. Nilainya tidak bisa dibeli dengan apapun. Ini berbicara tentang anugerah. Kalau Tuhan memberikan anugerah bagi kita, hidup yang kekal, artinya kita harus merespon dengan ucapan syukur. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi bahwa kerajaan sorga itu untuk memperolehnya kita harus sungguh-sungguh menggerakkan, mengkonsentrasikan seluruh pemikiran, hati, jiwa kita kepada Kristus. Dengan apa? Dengan percaya. Setelah kita percaya, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, hal-hal yang mengganjal atau menghalangi kita untuk memperoleh kerajaan surga itu kita tinggalkan. Yang menurut kita paling berarti kita tinggalkan. Demi apa? Eternal life. Hidup yang kekal itu. Ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih Mon. Thank you Ko Rocky. Ya, terima kasih jemaat yang terkasih. Sampai jumpa lagi dalam Amazing Grace yang selanjutnya. Bye.